Dari sini kita belajar bahwa dalam hidup mengakui kesalahan adalah langkah awal. Menutup dan memaafkan adalah prosesnya, dan menjaga hubungan adalah tujuan akhirnya. Lebaran ketupat juga menjadi momen sosial yang kuat. Jika lebaran pertama fokus pada keluarga, maka ini adalah saat untuk memperluas silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, mengotak dan nyanyi, nguri-nguri budaya, literasi, tosana aji, seni dan tradisi. Pernahkah kita bertanya, kenapa setelah Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Jawa khususnya masih memiliki satu perayaan lagi yang disebut Lebaran Ketupat? Dan yang lebih menarik, kenapa perayaan ini dilakukan sekitar seminggu setelah Lebaran, sering disebut sebagai hari ketujuh. Padahal jika dihitung dalam kalender jatuh pada tanggal 8 Syawal. Apakah ini hanya tradisi turun-temurun atau sebenarnya ada makna yang lebih dalam? Mari kita telusuri bersama. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tanggal 1 Syawal menjadi hari kemenangan. Kita saling memaafkan, saling bersilaturahmi, dan kembali ke fitrah. Namun, perjalanan itu ternyata belum selesai. Dalam ajaran Islam, terdapat anjuran untuk menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal puasa sunnah Puasa ini biasanya dilakukan mulai tanggal 2 hingga 7 Syawal. Dan setelah semua itu dilalui, masuklah satu momen yang oleh masyarakat Jawa dimaknai sebagai puncak dari rangkaian ibadah tersebut. Momen itulah yang dikenal sebagai Lebaran Ketupat. Tradisi ini tidak bisa dilepaskan dari peran Sunan Kalijaga. Beliau dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya. Salah satu media dakwahnya adalah ketupat. Ketupat bukan sekedar makanan, ia adalah simbol. Dalam filosofi Jawa, kupat dimaknai sebagai ngaku lepat, yaitu mengakui kesalahan. Anyaman janur yang rumit melambangkan kesalahan manusia yang berlapis-lapis atau permasalahan manusia yang kompleks Sementara bagian dalamnya yang putih, bersih, melambangkan hati yang telah disucikan. Namun dalam tradisi ini sebenarnya tidak hanya ada ketupat selalu ada satu pasangan yang tidak terpisahkan, yaitu lepet. Yang belum tahu lepet kebetulan ini di depan saya ini ada seperti ini Ini sama dari janur juga, tapi isinya beda Lepet adalah makan khas dari beras ketan yang dimasak dengan santan lalu dibungkus dengan rapat. Teksturnya lengket, padat, dan menyatu.
Dan justru dari sinilah maknanya muncul. Dalam filosofi Jawa, lepet berasal dari ungkapan silep kanthi rapet, yang berarti menutup rapat-rapat. Ada juga yang maknai dari kata silep, itu mengubur atau menyimpan. Rapat berarti rapat-rapat ya. Maknanya sangat dalam, bahwa kesalahan yang telah terjadi sebaiknya dikubur dalam-dalam dan tidak diungkit kembali. Jika kupat adalah ngaku lepat, maka lepet adalah menyempurnakannya. Bukan hanya mengakui kesalahan, tetapi juga menutup kesalahan orang lain, tidak membuka luka lama, dan menjaga hubungan tetap utuh. Menariknya lagi, lepet dibuat dari ketan yang lengket. Dan dalam filosofi Jawa, sifat lengket ini melambangkan eratnya hubungan antar manusia. Seolah-olah mengajarkan kita, setelah meminta maaf, hubungan itu harus kembali direkatkan. Bukan sekadar selesai, tetapi justru menjadi lebih kuat. Jadi, jika kupat mengajarkan kita untuk rendah hati, maka lepet mengajarkan kita untuk tetap terhubung. Kupat adalah awal, lepet adalah penyempurna. Dalam budaya Jawa, angka 7 juga memiliki makna khusus. Angka 7 atau dalam bahasa Jawanya pitu ya, sering dikaitkan dengan kata pitulungan yang berarti pertolongan. Maknanya sangat dalam. Setelah menjalani Ramadan, lalu menyempurnakannya dengan puasa Syawal, manusia berharap mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Namun, makna itu tidak berhenti di sana. Ketika angka 7 dimaknai sebagai pertolongan, maka angka 8 yang menjadi hari perayaan Lebaran Ketupat menjadi simbol lanjutan yang lebih dalam. Jika kita perhatikan bentuk angka 8 yang tidak terputus melambangkan sesuatu yang terus mengalir tanpa akhir. Dan disinilah makna yang begitu indah, bahwa manusia tidak hanya berharap pertolongan, tetapi berharap pertolongan yang tidak pernah terputus. Begitu pula dengan silaturahmi. Tidak cukup hanya minta maaf di hari raya, tetapi harus dijaga, dirawat, dan dilanjutkan tanpa putus. Seperti angka 8 itu sendiri. Dari sini kita belajar bahwa dalam hidup, mengakui kesalahan adalah langkah awal. Menutup dan memaafkan adalah prosesnya, dan menjaga hubungan adalah tujuan akhirnya. Lebaran Ketupat juga menjadi momen sosial yang kuat. Jika Lebaran pertama fokus pada keluarga, maka ini adalah saat untuk memperluas silaturahmi. Di berbagai daerah seperti Kudus, Demak, Pati, Jepara, dan sekitarnya ya, tradisi ini dirayakan dengan penuh kebersamaan. Pada akhirnya, Lebaran Ketupat bukan sekadar tentang tanggal, tetapi tentang perjalanan manusia. Dari kesalahan menuju kesadaran, dari pengakuan menuju keikhlasan, dari hubungan yang renggang menuju keterikatan yang lebih erat, dan dari harapan menuju pertolongan yang tidak pernah terputus. Sekarang, mari kita renungkan. Saat kita makan ketupat dan lepet, apakah kita hanya menikmati rasanya, atau kita juga memahami maknanya? Karena sejatinya, kupat mengajarkan kita untuk mengaku salah. Lepet mengajarkan kita untuk menutup dan merekatkan kembali.
dan hidup mengajarkan kita untuk menjaga semuanya agar tidak terputus. Kalau kamu baru tahu makna Lebaran Ketupat hari ini, coba tulis di kolom komentar ya, ngaku lepat. Jangan lupa tekan like, karena satu klik dari kamu bisa membantu video ini dikenal lebih luas. Dan buat kamu yang suka konten budaya seperti ini, pastikan sudah subscribe, karena di channel ini kita akan terus membahas tradisi, sejarah, dan filosofi Nusantara yang jarang diketahui. Terakhir, share video ini ke teman atau keluargamu. Siapa tahu mereka juga belum tahu makna di balik ketupat dan lepet yang sering kita nikmati. Oke, demikian pembahasan kita kali ini tentang Lebaran Ketupat dan juga filosofinya dari ketupat atau kupat maupun dari lepet. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi.